Ya, salam sehat. Rebalancing MSCI Global Index video keempat, yaitu membahas atau menampilkan data khususnya di eksekusi date MSCI, yaitu pertanggal Senin 3 Maret 2025, di mana adalah hari pertama di bulan Maret bursa buka atau hari kerja bursa. Ya, kita langsung aja. Nah, ini ya keadaan hari Jumat pas the end of announcement MSCI, di mana bursa ditutup di minus 3,3%. Nah, biasanya ya, sekali lagi ini biasanya, kalau pada akhir MSCI, jadi akhir daripada announcement itu ya, turun dalam, apalagi gap down, itu hari berikutnya hijau. Itu biasanya ya, commonly. Itu bursa kemarin. Nah, hari kemarin ada ya, karena saham hancur ya, BEI mau kumpulkan pelaku pasar bahas short selling. Ini news diambil dari Detik ini ya, detik.com. Nah, terus ini ada berita dari Bloomberg bahwa Bank Rakyat Indonesia overweight from neutral. Ya. Jadi ini berita dari JP Morgan, analis. Kemudian ini hasil keputusan OJK di ini apa? Dialog bersama pelaku pasar modal. Soliditas dan sinergi pemangku kepentingan pasar modal. Apakah karena ini ya? Ini jelas kumpulan para bandar. IHSG naik 3,9%. Ya. Dengan kemampuan lokal ya. Maksudnya naik tinggi sampai 3,9%, bahkan menyentuh 4 ya. Tidak dibarengi dengan asing yang beli masif. Asing beli sekitar 170 triliunan. Jadi asing nggak ganggu ya. Walaupun dia nggak beli masif, tapi juga tidak jualan. Dia beli dengan dana yang minimalis bagi asing. Jadi tadi hasil dari dialog tadi, ini short sell ditunda dan kaji buyback tanpa RUPS. Nah, itu newsnya. Nah, kita simak ini sebagian tadi newsnya. Nah, ini saya ya. Yang saya rasa sangat baik sekali nah, ini siapa yang nggak kenal ini ya? Trader saham yang senior pasti udah pernah melihat orangnya. Itu Arsal Rashid. Tapi untuk Indonesia sendiri, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pasar domestik kita bersama-sama dan semua teman-teman pengusaha dan Indonesia sebagai pelaku daripada saham juga di Indonesia bisa bersatu. Ya, pertemuan dengan OJK dan pelaku pasar. Ya, saya pikir ya ada kaitannya dengan bursa kita.
terutama menghijaunya bursa kita dengan kenaikan yang signifikan. Ya, itu kita kembali ke judul. Nah, kita lihat data. Nah, ini ya. Ini data yang di add dan di del di MSCI. Kita lihat juga mana datanya ya. Sebentar ya. Ini ya. Jadi ini asing. Net buy sebesar 172 miliar. Kan sedikit banget. Bayangkan dari hari sebelumnya di Jumat di mana asing keluar 2,9 triliun. Hari Kamis 1,7 triliun. Hari Rabu 683 triliun. Hari Senin 1,6 triliun. Nah, wong ini kok cuma 172 miliar. Kan jauh ya. Tetapi jelas asing tidak mengganggu. Jadi bandar lokal naikin, asing ya bantu-bantu dikit, dorong dikit dengan hanya tidak menjual, bahkan membantu walaupun dengan valuasi yang minimalis. Nah, di sini terlihat valuasi 13,9 triliun bursa kita hari Senin kemarin. Dibanding hari Kamis 11, Rabu 8, Selasa 10, Senin 8. Jelas terjadi peningkatan yang signifikan, lebih dari 30%, bahkan 40% ya. Itu. Tapi kalau dengan hari Jumat jangan dibandingin ya. Ini adalah akhir rebalancing. Ya. Ini akhir rebalancing MSCI. Ini eksekusi date. Nah, itu ya. Jangan dibandingkan dengan akhir rebalancing MSCI. Ya, ini duit tak berseri yang hanya dalam waktu 8 menit ya, pas 10 menit di pasar gelap atau pre-closing itu dana keluar masuk ya, buy dan sell itu sampai 8 triliunan dalam tempo 10 menit ya. Tempatnya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Oh, bukan 8 ya. 19 kurangi 13. Ya. 6 triliun lebih. Ya. 6 triliun lebih dalam waktu hanya 10 menit. Nah, itu ya. Kita tadi. Nah, ini. Terus coba kita lihat hari ini ya. Nah, di sini indeks sempat ke 4,79%. Ya. High-nya di mana open di 1,4%, memang udah panic buying. Terus sempat turun di 1,2% dan closing di 3,97%. Nah, itu ya keadaan bursa kita kemarin
high, low, dan open. Kita ya sini. Nah, Cleo yang di add itu naiknya tidak signifikan memang ya. Kalau saham yang di add di MSCI di eksekusi date itu cenderung ya tidak bagus ya. Jadi hindari saham-saham yang masuk di MSCI pada waktu eksekusi date. Perhatian kita justru ke saham-saham yang di DEL di MSCI terutama yang big cap. Ya small cap ya oke sih, nggak apa-apa. Tapi yang pertama big cap, karena di big cap kita bisa menggunakan uang yang besar. Ya. Nah, seperti ini kan, 1 triliun, 1,4 triliun, 800 miliar, nah, ini 250 miliar, 228 miliar, 559 miliar, ya. Jadi kita pakai uang 100 juta, 50 juta ya, it doesn't matter. Ya. Beda dengan ini MTDL misalnya kan, kita pakai uang 1 miliar atau 100 juta, ya cukup gede persentasenya. Kenapa kita bilang kita cenderung ke big cap dengan alasan bisa dengan dana besar, apalagi retail cuma 2 juta 5 juta nggak kerasa. Nah itu ya, nah itu di sini kita ingin lihat volumenya ya, dimana kemarin ini INKP 35 ya, levelnya 35, anggaplah ini game ya, levelnya 35 tapi minus ya, karena emang ini turun 15%. Nah ini kontraksi ya, kemarin kontraksi, terjadi kontraksi, maka levelnya tinggi-tinggi ya. Untuk Unilever level 4 aja dah sesuatu, ini levelnya 27. BCPR apalagi ya, MTKA ya apalagi 3 ya, itu pun udah sesuatu. Nah, ini 2 ya, Unilever 13 ya, karena kontraksi dari hari Jumat. MDKA, INKP juga kontraksi dari hari Jumat yang minus 35, kemarin minus 35, sekarang 7 ya, ya normal ya. Kalau ini 35 ini 1, nah itu baru. Karena ini memang bukan situasi yang biasa. Not commonly situation. Nah kita sebut tadi ya, lokal memang yang angkat indeks, ini terbukti di sini ya. Cleo minus 25%, asingnya. INKP minus 24%, asing. MDKA minus 20%, asing. Jadi intinya asing keluar di saham-saham Cleo, INKP, dan MDKA. Nah, cuma di Unilever asing mencoba masuk, yaitu porsinya 6%. BCBR, ERA, MTDL, Wika, suspend. Itu nah ditinjau dari low dan high-nya. Low dan high. Jadi INKP naik 5%. Jadi naik mantul ini ya. Dari low-nya 5%. Jadi ya ini bisa dikatakan bottom fishing. Kemudian MDKA
naik 14% dari low-nya. Ingat, rank-nya rank 200 hari atau MA 200 ya. BJPR 6, ERA 25, MTDL 6 ya. Jadi sebenarnya INKP menarik ya. Terus MDKA juga menarik, Unilever juga menarik. Mudah-mudahan bisa reversal. Tapi masih ragu karena tadi asing masih net sell di kasus ini ya, di kasus misalnya Cleo, MDKA dan INKP. Ya intinya tergantung indeks karena ini saham termasuk saham big cap atau BC atau mungkin setengah BC ya. Ya. Dari sini kelihatan ya bahwa MDKA memang diborong atau di mana ini diborong ya. BJPR juga, ERA juga, tapi secara angka MDKA memang yang paling tinggi. Yang di luar dugaan ya Unilever karena sempat di gap down di open yaitu -3. Ini yang bikin saya panik. Jadi saya jual di 0% padahal dia naik 10%. Sakit ya, tapi ya begitulah. Karena ya panik ya, kemarin dihajar -3% hari Jumat. Seninnya ya tanda tanya karena kita open market belum buka. Nah di gap down -3%, ya gimana nggak panik? Itu ya. Terus INKP ya. Jadi kalau yang tanda min ini berarti tekanan jual masih berlanjut. Terbukti dengan gap down ini. Open ya, gap down. Tertinggi memang di Unilever ya. Jadi panik sellingnya itu masih tersisa di hari Senin kemarin. Nah, tetapi sehubung dengan berjalannya waktu, mungkin ada news, ada berita pertemuan BEI dan OJK plus bandar-bandar, kalau boleh saya sebut bandar, bosnya bandar malah, itu membuat angin segar. Nah, tapi kita newsnya kan tahunya belakangan. Ya. Jadi dan mungkin kalau ada news juga kita actionnya belum tentu sesuai dengan apa kemauan news tadi. Ya, karena baca news itu cukup susah atau tidak mudah. Ya. Karena ya news tadi bisa dibuat, bisa dibeli, bisa macam-macam lah. Bisa dibikin rumor ya. Nah, itu ya susah bikin menerjemahkan news itu, satu news bisa beribu keterangan. Beribu option ya, beribu opsi. Jadi ya. Itu ya, jadi Unilever sempat 19% tertingginya, MDKA 11%, INKP 8%. Jadi memang tidak salah kita tetap konsen ke big cap karena kenaikan big cap di sini melebihin dari yang small cap ya. MTDL tertingginya 1,7, ERA 8,8, BJPR 6,3, sedangkan ini Unilever yang big cap ya 19, MDKA 11, INKP 8 ya. Jadi dengan uang yang lebih besar, dengan persentase kenaikan yang lebih besar juga, itu sangat mendukung ya. Kenapa kita konsen ke big cap? Nah ini asing ya, INKP, asing, kepemilikan asingnya
21%, MDKA 24%. ERA juga tinggi 23%, MTDL 14,6%. Kepemilikan asingnya secara total ya, secara dari sejak berdiri sampai sekarang. Nah, ini mantul, INKP, Unilever mantul, BCPR juga mantul. Ini free float. Nah, itu ya. Itu gambaran eksekusi debt. Jadi efek dari MSCI saya bilang ya. Jadi walaupun MSCI udah berakhir, hari Senin kemarin ada eksekusi, tapi efeknya justru kuat setelah eksekusi debt. Nah, kita coba chartnya ya. Ya, kita lihat Clio gimana, INKP gimana dengan chart. Sebentar, ini kok mati. Ya, Clio. Nah, chart Clio ya, ini bikin buntut ya. Apakah akan terus naik? Tadi naiknya tipis ya. Ini Clio. Memang uptrend, strong uptrend ya Clio ini ya. Terus kemudian INKP ini bikin pantulan dari low ya, rank 200 hari. Nah ya, ini INKP, kemudian MDKA. Nah sebentar, nah ya MDKA ini tadinya mencoba reversal, tapi karena di delete dari MCSI ya mau nggak mau turun dulu. Tambah memang bursa lagi tidak baik-baik saja. Unilever ini juga mantul. Unilever ya. Ya, ini ya. Unilever, BCPR, iya BCPR, ERA, nah ERA mencoba reversal juga. MTDL ini sektor teknologi tapi naiknya enggak seperti sektor teknologi yang lain. Iya, masih minus hari ini. Wika suspend ya. Nah itu ya, gambaran sekilas dari chart emiten yang di del maupun di add di MSCI, baik big cap maupun small cap. Nah, saya kira itu dulu ya. Kita kembali ke judul. Salam sehat.